Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sobat fisika, kembali bertemu dengan Abang Zaid. Kali ini kita akan mereview materi persiapan pas genap ya. Selamat belajar. Kita akan menjawab beberapa soal. Soal nomor 1. Dodi berada di dalam lift yang bergerak ke atas dengan percepatan 6 meter per second kuadrat. Jika percepatan gravitasi adalah 10, gaya normal Dodi pada saat lift bergerak ke atas jika Dodi bermassa 50 kg sebesar berapa? Mudahnya adalah pertama kita gambarkan dulu. Misalkan ini adalah datarnya lift ya. Ini permukaan lift. Kemudian di dalam ini ada orangnya, ada si Dodi ya. Maka pada orang ini ke arah atas itu ada gaya normal, ke arah bawah itu ada gaya berat, dan benda lift ini bergerak ke atas dengan percepatan A. Ya, maka ya hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton itu apa bunyinya? Sigma F sama dengan M dikali A. Yang searah dengan gerakan positif itu berarti N dikurangi W sama dengan M dikali A. N sama dengan masanya adalah 50, percepatannya adalah 6, ditambah W itu M kali G, masanya 50, gravitasi 10. Ini 300 ditambah 500, kita dapat 800 Newton. Ini jawaban untuk soal nomor 1. Selanjutnya adalah soal nomor 2. Soal nomor 2, dua benda A dan B masing-masing bermassa 4 kg dan 8 kg digantung dengan tali melalui sebuah katrol. Yang A 4 kg, yang B 8 kg. Arah bawah ini ada gaya berat WB, yang ke ini juga ada gaya berat WA. Ya, karena benda massa A, ya massa A itu lebih kecil daripada massa B, maka benda B bakalan ke bawah, benda A bakalan ke atas ya. Maka kita gunakan hukum 2 Newton masih untuk menghitung percepatannya. Untuk menghitung percepatan kita bisa buat A sama dengan sigma F dibagi dengan M total ya. Sigma F nya adalah yang berat. Yang berat itu adalah massa B ya. Jadi massa B dikurangi massa A dibagi dengan massa A ditambah massa B dikali gravitasi, karena bagian atas kan gaya ya, berat ya. Maka kita peroleh massa B 8 kg, massa A 4 kg. Ini 4 ditambah 8 dikali gravitasi 10 ya. Maka yang kita dapat apa? 40 dibagi 12 ya. Atau kalau disederhanakan di 10 per 3 ya, sama-sama dibagi 4. Ya, ini jadi 10 per 3 meter per second kuadrat. Kemudian yang dia minta lagi adalah apa? Nilai tegangan tali. Ya, sekarang kita mau mencari tegangan tali. Ya, tegangan tali. Nah, tegangan tali ya, kita bisa tinjau benda A. Ya, kalau kita tinjau benda A, perhatikan benda A itu berarti yang ke bawah kan ada WA, ke atas ada nilai T, benda bergerak ke arah atas ya, maka T-nya positif. Maka kita bisa tulis sigma F sama dengan M dikali A, T dikurangi WA sama dengan massa A dikali A. T sama dengan massa A-nya tadi 4, ini 10 per 3 ditambah WA. WA itu berarti 4 kali 10 ya, 40. Berarti ini sama saja dengan 40 ditambah 120 dibagi 3. Kita peroleh 160 per 3 Newton. Nah, ini jawaban untuk yang tegangan tali, ini jawaban untuk yang percepatan. Ya. Selanjutnya kita jawab soal nomor 3. Ya, perhatikan soal nomor 3. Lihat gambar aja dulu. Ya, kita lihat gambar. Gambar ini
Nah, ini balok A bermasa 10 kg yang diam di atas lantai yang licin dihubungkan dengan balok B yang bermasa 5 kg. Nah, karena lantainya licin, ya, artinya apa? Tidak ada gaya gesek. Tidak ada gaya yang menghambatnya. Ya, sebagai gaya penghambat. Maka kita bisa gunakan lagi hukum 2 Newton. A sama dengan apa? Sigma F dibagi M. Yang menjadi sigma F berarti hanya berat B, MB per G. Masanya, masa total ya, masa A ditambah masa B. Masa B-nya adalah berapa masa B-nya? 5 kg. Berarti 50 dibagi masa A-nya 10 ditambah masa B-nya 5. Ya, kita tuliskan di sebelahnya. Artinya apa ini hasilnya? Sama dengan 50 dibagi 15, sama-sama dibagi 5, berarti 10 per 3 meter per second kuadrat. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 3. Soal selanjutnya adalah soal nomor 4. Sebuah balok ditahan di puncak bidang miring. Ketika dilepas, balok meluncur tanpa gesekan sepanjang bidang miring. Wah, ini licin. Hitunglah percepatan balok ketika meluncur jika masa balok dapat diabaikan. Baik. Nomor 4 ini ya relatif mudah kita untuk menjawabnya. Ya, saya jawab di sini saja. Kita gunakan hukum 2 Newton. A sama dengan apa? Sigma F dibagi dengan M. Nah, yang menjadi sigma F-nya adalah proyeksi dari gaya berat yang sebelah sini nih. Apa itu? Mg sin theta, dengan membuat ini sebagai tetanya. Ya, maka ini kita tulis sigma F-nya Mg sin theta dibagi dengan M. Maka M-nya bisa dicoret ya. Gravitasi nilainya 10 sin theta. Theta itu adalah depan per miring. Ya, ini kita perhatikan nih pada segitiga ini depannya 6, sampingnya 8, maka miringnya 10 ya dengan Pitagoras. Ke gravitasi berarti 6 per 10 gitu. Maka kita peroleh hasilnya jadi apa? 6 meter per second kuadrat ya, 6 meter per second kuadrat. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 4 ya. Baik. Selanjutnya kita jawab soal nomor 5. Dua benda bermasa 2 kg dan 4 kg terpisah sejauh 20.000 cm. Hitunglah gaya gravitasi yang bekerja pada kedua benda tersebut. Baik, soal nomor 5. Baik, kita tuliskan yang diketahuinya. Massa benda 1 adalah 2 kg, massa benda 2 adalah 4 kg, dan jarak pisahnya adalah 20.000 cm. Ini senilai dengan 200 meter ya. Maka kita gunakan hukum gravitasi Newton, itu F sama dengan G dikali M1 dikali M2 dibagi R kuadrat ya. Nilai G-nya tadi 6,67 dikali 10 pangkat min 11, massa satunya 2 kg, massa 2-nya 4 kg dibagi R kuadrat. 200 itu kalau dikuadratkan 4 dikali 10 pangkat 4 ya. Lihat ini 4 dengan 4 bisa kita coret ya. Hasilnya berarti sama saja dengan 6,67 dikali 2 berapa itu? 4 1 3 ya, jadi 13,34 dikali 10 pangkat min 15 Newton. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 5 ya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 6. Soal nomor 6 adalah apa? Dua benda bermasa 16 kg dan 36 kg terpisah sejauh 10 meter. Pada jarak berapakah benda ketiga yang bermasa 2 kg harus diletakkan agar gaya gravitasi di antaranya tersebut bernilai 0? Baik, kita punya 3 massa ya. Yang pertama adalah, misal ini adalah M1, kemudian di sini adalah M2, maka M3 harus diletakkan. Kita letakkan di antara. Jika jarak antara M1 dengan M3 adalah X, maka jarak antara M2 dengan M3 adalah 10 min X ya. 10 min X.
Karena jarak M1 ke M2 adalah 10 ya. Nah, maka dengan hukum gravitasi Newton kita bisa buat perbandingan antara F31 harus sama dengan F32. Ya, G dengan M3-nya hilang, maka bisa kita tulis M1 dibagi jarak pisahnya X kuadrat. Yang ini M2, jarak pisahnya apa? 10 min X kuadrat. Gitu ya. Baik, nilai M1-nya adalah nilai M1-nya adalah 16 kg. Jadi kita buatnya ini 16 per X kuadrat sama dengan M2-nya 36 dibagi 10 min X kuadrat. Sekarang ini kita akarkan. Ya, akarkan kemudian buat kali silang. 16 kalau diakarkan itu jadi 4 ya. Kali silang berarti 10 min X sama dengan 36. Kalau diakarkan itu jadi 6 ya, 6X. Ini jadi 40 sama dengan 6X ditambah 4X ya. Maka X sama dengan 40 dibagi 10. Hasilnya berarti apa? 4 cm. Nah, ini soal untuk nomor 6. Baik, kita coba jawab soal nomor 7. Ya, soal nomor 7. Nomor 7, ini kita buat di sini ya. Soal nomor 7 adalah tentang gravitasi ini ya. Sebuah benda di permukaan bumi beratnya 80 Newton. Jika benda tersebut dibawa ke planet X yang berada pada jarak, ini mungkin bukan jarak ya, yang dimaui oleh ini adalah apa? Tapi jari-jari ya, harus jari-jari. Jari-jari 2 kali jari bumi gitu ya. Maka berat benda itu di planet X adalah berapa? Ya, ini perbandingan berat ya. Anggap aja di planet X itu adalah beratnya Wx, di bumi adalah Wb sama dengan Gx per Gb. G itu berbanding terbalik dengan R ya. Ini jadi Rb, ini jadi Rx kuadrat ya. Maka Wx sama dengan Rb-nya adalah R, sedangkan Rx-nya apa? 2 kali jarak bumi, berarti 2R kuadrat dikali WB. WB-nya 80. Berarti apa? Ini kalau dicoret, R dengan R coret, setengah dikuadratkan jadi 1/4. 80 bagi 4 berarti 20 Newton. Nah, ini soal untuk nomor 7. Selanjutnya adalah soal nomor 8. Kita lihat soal nomor 8. Sebuah roket dengan berat 2W ya, diluncurkan vertikal dari muka bumi. Jika R adalah jari-jari bumi, berat roket tepat berada di ketinggian R dari muka bumi adalah. Ini pun sama ya. Kita katakan saja itu adalah W aksen. Ya, kita katakan W aksen dibagi W sama dengan berarti R dibagi R aksen. Ya, kuadrat. Maka W aksen sama dengan R itu adalah di permukaan bumi. R aksennya adalah apa? Roket berada di ketinggian R, berarti R plus R. Ya, 2R kuadrat dikali W di bumi itu adalah 2W. Berarti hasilnya apa? W per 2 ya, W per 2. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 8. Baik, kita lanjutkan soal nomor 9. Ya. Perbandingan jarak rata-rata planet A dan B ke matahari adalah 4:1 ya. Jika periode planet B 25 hari, periode planet A adalah ya, nomor 9. Ini kita langsung bisa jawab gunakan apa? Hukum Kepler 3. Ya, hukum Kepler 3. Apa itu? Perbandingan periode. Karena A yang ditanya ya periode A, jadi kita jawab TA dibagi TB sama dengan, ini ada RA dibagi dengan RB ya, pangkatnya adalah apa? 3/2 ya. Maka TA sama dengan perbandingan RA dengan RB adalah 4:1. Lihat soalnya 4:1. 4/1 pangkatnya 3/2 dikali TB ya. 4:1 2 pangkat 2, berarti ini 2 pangkat 3 dikali TB. TB-nya 25 ya. 2 pangkat 3 itu adalah 2 pangkat 3, 8 dikali 25 ya. 8 kali 25 itu hasilnya
200 hari. Baik, ini soal nomor 9 ya. Kita sudah dapat soal nomor 9. Selanjutnya kita jawab soal nomor 10. Sebuah benda bermasa 4 kg ya, diam, kemudian diberi 12 Newton sehingga benda berpindah sejauh 6 meter. Kecepatan gerak benda adalah. Baik, nomor 10 bisa kita jawab dengan menggunakan apa? Hubungan antara usaha dengan perubahan energi kinetik. W sama dengan delta EK. W sendiri adalah F dikali S. Delta EK itu perubahan perubahan energi kinetik. Karena mula-mulanya diam, maka bisa langsung kita tulis setengah mv kuadrat. Maka V sama dengan akar dari 2 kali F kali S dibagi dengan M ya. Nah, 2 dikali F-nya berapa? F-nya 12. Pindahnya berapa? 6 meter dibagi dengan masanya 4 kg ya. 12 dibagi 4, ini hasilnya 3. 2 kali 3 6. 6 kali 6 ya, akarnya berarti apa? 6 meter per second. Nah, ini jawaban untuk nomor 10. Oke, kita lanjutkan soal nomor 11. Soal nomor 11. Sebuah benda bermasa 10 kg mula-mula bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Ya. Kita tuliskan dulu, ini dia punya masa 10 kg, bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Ini ubah dulu ya, konversi ke meter per second. Ya, hasilnya 20 meter per second. Kemudian V2 adalah 144 km per jam, sama dikonversi juga nih, jadinya 40 meter per second ya. Maka dengan cara yang sama dengan soal nomor 10, kita bisa tulis W sama dengan delta EK, artinya apa? Setengah kali M V2 kuadrat V1 kuadrat, setengah dikali masanya 10 V2 kuadrat 1600, V1 nya berarti 400 ya, dikuadratkan. Ini jadi 5 dikali 1200, hasilnya 6000 Joule. Nah, ini soal nomor 11 ya. Selanjutnya soal nomor 12. Kita lihat soal nomor 12. Sebuah benda bermasa 10 kg berada 10 meter di atas permukaan bumi. Gravitasi 10. Besar usaha untuk memindahkan benda tersebut ke atas pada ketinggian 15 meter. Ya, ya ini bisa kita gunakan apa? Ini hubungan antara, baik, kita gunakan hubungan apa? Usaha dan energi potensial. Ya, energi potensial. Baik, kalau diingat W itu selain delta EK juga ada delta EP. Tm kali G dikali delta H. Ya, delta H ya. Baik, maka nilai masanya adalah 10 kg, gravitasi 10, delta H nya 10 meter ke 15, berarti 15 dikurangi 10 ya, hasilnya jadi apa? 500 Joule. Nah, ini soal nomor 12. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 13 ya. Sebuah benda bermasa 3 kilogram ya, 3 kg, permukaannya licin dengan kecepatan 2 meter per second. Ini nilai massa, kecepatannya ini arti V1, kemudian jadi V2 yang dia tanya usaha. Ya, gitu ya. Sudah terbayang ini soal nomor 13, berarti cara jawabnya apa? Hubungan antara usaha dengan perubahan energi kinetik delta EK. Ya. Sama dengan apa? Setengah dikali M V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Setengah dikali M nya 3, V2 nya adalah 5, berarti 25, V1 nya adalah 2, jadi 4 ya. Ini jadi 3/2 dikali 21 ya, hasilnya 31,5 Joule. Gitu ya. Itu soal nomor 13. Kita lihat sekarang soal nomor
14. Soal nomor 14, energi 2000 Joule digunakan untuk mengangkat vertikal benda bermassa 50 kg. Benda akan naik setinggi berapa? T ini kita gunakan apa? W sama dengan delta EP ya. Sama dengan delta EP ini apa? M kali G kali delta H ya. Maka nilai W-nya 2000, nilai M-nya 50, gravitasi. Nah, gravitasi ini yang dia minta 9,8 dikali delta H ya. Maka 50 dengan 200 ini 40 ya. Berarti delta H sama dengan 40 dibagi dengan 9,8. Hasilnya adalah 4,08 meter. Nah, ini soal nomor untuk 14. Selanjutnya soal nomor 15. Seorang bermassa 60 kg ya memanjat sebuah pohon hingga ketinggian 4 meter perlu waktu 8 detik. Yang dia tanya apa? Daya. Nah, daya sendiri adalah apa? Kita bisa langsung jawab ini P sama dengan W dibagi T. Dan W-nya senilai dengan energi potensial. Berarti M kali G kali H dibagi dengan T. Masanya 60, gravitasi 10, hanya 4 dibagi dengan T-nya adalah 8. Maka kita dapat 300 watt gitu ya. Ini soal nomor 15. Baik, soal nomor 16. Usaha yang dilakukan oleh sebuah gaya bernilai 0. Usahanya bakalan bernilai 0 itu saat kapan? Nah, ini langsung aja ya kita jawab ya. Tegak lurus terhadap arah perpindahan. Ya. Nomor 17. Sebuah balok ditarik dengan gaya 60 Newton membentuk sudut 60 derajat terhadap arah mendatar. Ya. Berpindah sejauh 6 meter. Besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut adalah. Yang dia tanya sama nih usaha pada benda ini nomor 17. Kita bisa langsung jawab ya. W sama dengan yang diambil berarti F cos 60 derajat ya. Ini adalah proyeksi terhadap sumbu X ya, arah mendatar, dikali S ya, nilai F nya 60, cos 60 itu setengah, pindahnya sejauh berapa? Pindahnya sejauh 6. Maka hasilnya adalah berapa? 180 Joule ya. Nah, ini nomor 17. Baik, soal nomor 18. Soal nomor 18. Kita perhatikan momentum sebuah peluru bermassa 100 gram yang bergerak dengan kecepatan 40. Ini V, ini M. 100 gram ini ubah ke kilo, 0,1 kg. Maka P sama dengan M dikali V. Masanya 0,1, V-nya berapa? 40 ya. Maka kita dapat 4 ya kilogram meter second min 1. Ya, kemudian nomor 19. Nomor 19. Impuls yang diberikan sebuah pemukul softball sebesar gitu ya, I-nya. Jika waktu pemukul dengan bola itu adalah delta T, maka berapa besar nilai F-nya? Ya, impuls itu I sama dengan F dikali delta T. Nilai I-nya adalah 25, F yang ditanya delta T-nya 0,2. Maka kita peroleh F-nya berarti 250 dibagi 2, hasilnya 125 Newton. Itu soal nomor 19. Selanjutnya adalah soal nomor 20. Ya, soal nomor 20. Kita perhatikan soal nomor 20. Dua buah balok A dan B memiliki massa masing-masing 3 kg dengan 2 kg. Balok A bergerak saling mendekat ya. Berarti ini A. Nah, kita buat gini. Ini balok A. Sedangkan yang ini kita buat sebagai balok B. Ya. Bergerak dengan kecepatan 2 dan 3. Nah, ini hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan
momentum. Nah, kalau ada yang ingat, apa itu? Massa A kali VA, karena bergeraknya berlawanan arah, berarti massa B kali VB sama dengan massa A kali VA aksen ditambah massa B kali VB aksen. Massa A-nya 3 kg dikali dengan 2, massa B-nya adalah 2 kg dikali dengan 3, berarti ini 3 VA aksen ditambah MB-nya adalah 2 VB aksen ya. 3 kali 2, 6, ini jadi 0 sama dengan, sama kita tulis kembali 2 VB aksen, karena yang ditanya VA aksen maka ini kita ubah dalam bentuk VB aksen, negatif 3/2 VA aksen. Selanjutnya gunakan apa? Koefisien restitusi. Koefisien restitusi. Ya, apa itu persamaannya? Boleh kita tulis berarti VA aksen dikurangi VB aksen sama dengan negatif VA dikurangi VB. VA aksen yang mau kita cari, min ketemu min ya, jadi plus 3/2 VA aksen sama dengan negatif VA-nya bergerak ke arah kanan dengan kecepatan 2, dikurangi VB bergerak ke kiri. Jadi ini plus 3. Ya, ini kalau dijumlah jadi 5/2 VA aksen sama dengan negatif 5 ya, maka VA aksen kita peroleh apa? Negatif 2 meter per second. Apa artinya? A itu bergerak awalnya ke kanan, sekarang bergeraknya ke arah kiri. Nah, ini jawaban akhirnya adalah ini. Baik, demikian semoga bisa difahami.